Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ketika berbincang tentang riba, hari ini kita akan berbincang tentang riba. Subhanallah, sebagian orang berpikiran, gimana sekarang hidup semua pakai riba? Bahkan ekonomi di dunia ini berdiri di atas riba. Kita beragama Islam. Kita tahu bahwasanya Allah mengutus Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Al-Quranul Karim. Semua telah Allah jelaskan yang diperlukan oleh umat manusia, baik dalam kehidupan dunia mereka ataupun dalam kehidupan agama mereka. Dunia adalah mazra'atul akhirah, adalah ladang akhirat. Yang mau tidak mau, seorang yang ingin sampai ke akhirat, dia harus bercocok tanam di ladang ini. Hasilnya dia bawa ke akhirat. Apakah Islam agama yang hanya berbicara tentang sholat di masjid, tentang urusan pernikahan, tentang urusan perceraian, tentang urusan warisan? Ini buat yang muslim, hendaklah engkau tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang mengatur semua urusan manusia. Sekali lagi, agama Islam adalah agama yang mengatur semua urusan manusia. Urusan perorangan, urusan masyarakat, urusan sebuah negara, itu pun diatur. Kalau bicara ekonomi, subhanallah, ayat-ayat tentang ekonomi banyak dalam Al-Quran Karim. Kalau berbincang tentang bagaimana politik, subhanallah, dalam Al-Quran pun dibahas tentang hal itu. Kalau berbicara tentang hukum, tentang undang-undang, Al-Quran pun telah menjelaskan hal itu. Dan agama Islam ini adalah agama yang realistis. Mungkin sebagian mengatakan, oh kayaknya nggak mungkin dipraktekkan sekarang. Subhanallah. Agama ini akan tetap ada sampai hari kiamat kelak. Dan Allah telah menurunkan sebuah kitab yang cocok dan sesuai untuk diberlakukan sampai akhir zaman. Karena manusianya nggak berubah. Dari dulu ya kayak gini orangnya. Di sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai kiamat kelak seperti ini. Hidung kita tempatnya di sini, mata kita di sini. Jantung kita tidak akan berubah letaknya di sini. Ahibati fillah. Dan Islam adalah agama yang anti kemalasan, anti pengangguran. Islam adalah agama kerja. Sesuai dengan apa yang kau kerjakan, seperti itu pula engkau akan mendapatkan hasilnya.
Adapun pengangguran, kemalasan, duduk, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, berpangku tangan atas usaha orang lain. Ingin mendapatkan harta rampasan perang yang dingin yang sampai kepada dia tanpa ada resiko, tanpa capek, tanpa lelah, dia dapat harta, berpangku tangan kepada usaha orang lain, maka itu bukan dari agama Islam, bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Semua bisa berbicara. Semua bisa mengklaim. Tapi diperlukan bukti. Buka surat Al-Jum'ah. Ayat 9 dan 10. Surat Al-Jum'at ini tentang aturan sholat Jum'at. Yang tiap Jum'at Muslim diperintahkan untuk meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan usahanya untuk ke masjid sholat Jumat. Hadir sebelum khatib naik mimbar. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة. Cukup. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Subhanallah. Nih, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ingat panggilan buat yang beriman. Kalau engkau beriman, dengerin. Perhatikan. Hayatin dan cerna panggilan Allah. Engkau dipanggil sama bos, sama atasanmu, sama gurumu, sama dosenmu. Kita denger. Kita taat. Nih Allah yang manggil, kita gak dengerin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikumandangkan tuh adzan panggilan untuk sholat pada hari Jumat, segera kalian menuju kepada zikrullah. Segera ke masjid. Enggak dilarang kau berdagang. Tapi ketika itu, wadharul bai', tinggalkan perniagaan. La'allak dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, itu baik buat kalian. Kalau kalian tahu. Kenikmatan yang diraih oleh seorang hamba ketika menghadap Allah itu jauh lebih dahsyat daripada kelezatan dia mendapatkan uang dari sejak pagi sampai sore. Kenapa? Berapa banyak harta yang membuat orang tersiksa, menderita dengan hartanya. Tinggalkanlah. Sementara. Bukan semua waktumu untuk di masjid. Tidak. Ketika dikumandangkan, tinggalkan semuanya. Fa'idha qudiyatis shalah. Kalau selesai sholat nih, udah selesai sholat. Silahkan bertebaran, lanjutkan. Engkau mau dagang lagi. Yang mau ngantor lagi, silahkan. Cari rizki, cari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah. Bayangkan, digabungkan
antara imaduddin, antara tiangnya agama dengan tiangnya kehidupan dunia, itu harta. Kalau kita bicara imaduddin as-salah, kalau untuk melanjutkan kehidupan ini, tiangnya itu harta, na'am. Allah SWT jadikan harta itu untuk qiwamul hayat. Digabungin nih jamaah. Engkau harus bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh bekerja. Dan Allah katakan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ketika engkau bekerja, berusaha, ingat sama Allah. Ingat dengan halal dan haram. Ingat mana perintah, mana larangan. Ingat waktu sholat, jangan nipu, jangan makan hak orang. Subhanallah jemaah. Maka kalau bicara kerja, benar-benar Islam ini perhatian dengan bekerja. Rasulullah SAW mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan lahu min ayyakula min amali yadih. Tidaklah seorang hamba makan makanan yang lebih baik buat dia daripada hasil kerja dia sendiri. Hasil tangannya. Wa inna nabiyullah Daud, dan sesungguhnya Nabiullah Daud, Nabi Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil kerjanya. Ini nabi dan raja beliau. Kalau bicara pekerjaan, Nabi Daud capek ngurusin umat. Beliau berhak mendapatkan gaji. Tapi beliau lebih memilih untuk bekerja. Untuk makan, untuk keluarga, enggak perlu dapat dari negara. Aku mau kerja. Sampai seperti itu Islam mengajarkan. Engkau yang menjabat sebuah amanah, kalau bisa, ya makan dari hasil kerjamu sendiri. Kemudian tatkala ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu, orang miskin. Apa kata Nabi SAW? La ayyahtazima ahadukum huzmatan min hatab. Seorang di antara kalian mencari kayu bakar, diikat dari kayu bakar itu, fayahmiluha ala dhahri, kemudian dia panggul di atas punggungnya, fayabi'uha, lalu dia jual. Khairun lahu min ayyas'ala rajulan yu'tihi aw yamna'ah. Itu lebih baik daripada dia minta-minta. Kadang-kala dikasih, kadang-kala nggak dikasih sama orang. Subhanallah. Seperti itu Islam mengajarkan. Apa hubungannya sama riba, Ustaz? Riba itu pengangguran. Kok bisa, Ustaz? Pengangguran. Riba itu simbol kemalasan. Bank-bank konvensional itu simbol pengangguran, simbol kemalasan. Duduk gak mau kerja, maunya menyerap hasil kerja orang lain. Makanya kenapa dari dulu kita kecil dikasih tahu yang namanya rentenir, yang namanya pelaku riba itu disebut lintah darat. Dia mau hidup dengan memakan rasa capek kerja orang lain. Orang lain disuruh kerja, dia nggak mau rugi. Adakah pelaku riba yang mau rugi? Bank-bank nih, kalau kita lihat sebagian orang berpandangan, oh riba itu membantu. Bank itu membantu. Iya, seakan-akan dia membantu, tapi dia sedang menindas. Seakan-akan dia memberi, padahal dia sedang mengambil dari engkau. Orang yang pinjam duit dari bank ini, ada dua modelnya. Yang pinjam dari rentenir ya. Baik itu bank, baik itu perorangan, baik itu model koperasi apapun. Ada dua manusia. Bisa jadi orang ini pinjam untuk makan. Untuk hidup, bukan untuk kerja.
Yang kedua, orang ini pinjam untuk usaha. Pertanyaannya, nih orang yang pinjam duit dengan sistem riba, bisakah dia menikmatin hasil kerjanya? Nggak bisa. Sampai dia bayar dulu ribanya. Baru dia bisa menikmati. Setiap bulan dia bekerja, yang ada di benak dia adalah memberi bayaran kepada bank. Memberi bayaran. Dia ini seperti budaknya bank. Budaknya pelaku riba. Apa aja ya namanya. Karena mungkin nama itu bisa berubah. Dia itu seperti pekerjanya. Dikasih duit kau bekerja. Biasanya orang disuruh kerja digaji. Ini bukan digaji dia. Dia disuruh kerja, disuruh bayar. Hasilnya itu diberikan kepada pemilik uang. Dan pemilik uang ini kalau antum rugi, antum ada apa, nggak urusan sama kita. Balikin duit tanah. Plus itu riba. Makanya kalau dilihat pelaku riba ini pemalas jemaah. Dan kita nggak boleh menjadi bangsa yang pemalas. Apalagi pemalas dan penindas orang lain. Menindas. Orang disuruh kerja nih. Antum butuh uang. Nih anak kasih uang. Dikasih duit. Tapi antum harus bayar sama kita. Kalau utang piutang orang mau bantu, fadol. Kalau engkau mau cari keuntungan, bagi hasil. Rugi ditanggung bersama. Untung dibagi dua. Tapi mereka nggak mau. Makanya ini salah satu bentuk pengangguran. Riba ini diharamkan di semua agama. Itu orang-orang Yahudi yang awal yang Allah ceritakan bagaimana mereka dilaknat. Kata Allah, wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Karena mereka mengambil riba padahal udah dilarang dan mereka makan harta orang lain dengan cara yang batil. Nih orang bekerja, nih orang capek, nih orang lelah sampai ya Allah jemaah. Kalau Anda dengar ada seorang punya uang, punya utang 1 miliar. Dia sekarang tiap bulan itu bayar bunganya doang. Bayar bunganya doang. Dia yang capek, yang kerja, pemilik uang ketawa-ketawa. Suruh siapa kamu pinjam uang sama kita? Memang kita ini lintah darat. Yang salah yang minjemin uang apa yang pinjem? Sama-sama salah. Makanya kadang-kala peminjam uang ini harus berpikir. Kau mau pinjam duit, anak ini mau dieksploitasi sama nih orang. Anak dikasih duit. Kalau bagi hasil enak cuma. Sistem Islam itu ada. Orang perlu modal betul. Bagaimana sistemnya? Satu orang bisa kerja tapi nggak punya modal. Ya kita kasih modal. Tapi sistemnya bukan dia bekerja buat kita. Kita kerja bareng. Antum dapat untung, alhamdulillah bagi. Antum rugi ya bagi juga kerugiannya. Maka subhanallah jemaah. Kalau bicara riba ini, kalau orang mau pakai kacamata yang benar dia melihat riba. Antum yang dikasih pinjaman 1 miliar. Mungkin ketawa, alhamdulillah punya modal tambahan. Padahal antum sedang bekerja untuk peminjam uang. Antum pemilik duit. Antum pagi, siang, malam berpikir bagaimana ngasih dia. Dan dia gak pernah berpikir antum mau sukses, mau gak sukses, kita tetap sukses. Mungkin sebagian tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Tapi sejatinya itulah realitanya. Engkau peminjam uang, kapan boleh makan? Ketika ada sisa duit. Setelah pelunasan, ada sisa duit, alhamdulillah baru engkau makan. Bulan depan seperti itu lagi. Engkau gak digaji. Engkau kerja capek gak digaji. Engkau makan dari sisa-sisa. Kalau majikanmu udah kenyang, engkau baru bisa makan. Makanya, coba kita lihat. Bagaimana Al-Quran Karim berbincang tentang riba. Dibuka firman Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Baqarah ayat 275.
sampai 281. Kita baca satu-satu. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nah, artinya? Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fiik. Kita lihat Allah jelaskan orang-orang yang makan riba. Kenapa bicara makan? Karena sejatinya orang untuk hidup itu perlu makan. Uang kita, usaha kita, harta kita lebih untuk kita makan. Sisanya itu ya keperluan tambahan buat kita. Bagaimana orang-orang yang makan riba ini? Mereka itu tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, gila. Para mufassirin berpendapat bahwasanya ini nanti pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya, orang ini nggak mampu berdiri karena isi perutnya haram. Dia makan haram, sehingga dia berdiri dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan setan. Itu nanti kiamat. Sebagian mufassirin mengatakan itu bukan hanya kiamat. Orang yang makan riba di dunia dikatakan yuslabu akluhu. Akalnya diambil. Pelaku riba tuh akalnya diambil. Kayak orang gila, dikasih tahu nggak bisa. Nanti di barzakh pun seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah merasa ini yang enak gitu loh. Ini yang bagus. Padahal Allah udah jelasin sama mereka. Cuma karena mereka nggak mau pakai akal mereka, maka di dunia pun dia seperti orang yang gila. Nggak akan bijak dia berkata. Tidak akan bijak dia bertindak karena dia telah makan itu riba. Dia telah makan hasil kerja orang lain. Kalau bicara kita menginginkan kebebasan, kita ingin kemerdekaan, tidak ada perbudakan, tidak ada penjajahan. Ini salah satu bentuk penjajahan. Kalau antum ingat Bung Karno, ana lupa, di salah satu koran sebelum beliau jadi presiden tahun 30-an. Beliau itu menjelaskan tentang negara jajahan. Salah satu tanda negara jajahan itu menjadi tempat diputarnya harta orang-orang negara maju, diputar di tempat kita untuk diambil rentenya, kata Bung Karno. Seperti itu. Ini penjajahan sebenarnya. Engkau dikasih uang, engkau disuruh kerja, engkau disuruh bayar tambahan. Sehingga nih orang yang pinjam duit nggak akan bisa berkembang kecuali kalau dia sudah benar-benar menutupin milik bosnya ini. Penjajahan udah dikasih, udah ini sisanya punya ana loh. Dan selalu milik mereka itu jauh lebih besar. Dan seperti itu negara penjajah. Jamaah, itu Bung Karno yang mengatakan.
Dan mereka selalu berpikir bagaimana menguasai orang lain. Itu yang makan riba. Gak akan bijak, dia berkata. Pada hari kiamat bangkit seperti orang gila. Karena isi perutnya dari makan riba. Bahkan Allah katakan itu dikarenakan mereka mengatakan innamal bai' mithlur riba. Ini hati-hati. Ada orang yang melakukan riba. Tapi dia tahu riba itu haram. Dosa. Nah, tapi ada manusia yang menghalalkan riba. Ada orang berzina dan dia tahu zina itu haram. Ada harapan dia tobat. Itu dosa besar yang dia lakukan. Tapi ada orang yang menghalalkan perzinaan. Itu bisa mengantarkan dia kepada kekufuran. Ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini orang-orang dikasih tahu riba itu haram. Apa kata mereka? Innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Itu kata mereka. Kenapa sih kok diharamkan? Nggak bisa kita hidup tanpa riba. Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apakah engkau mau mengatakan ada yang salah sama Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa diharamkan padahal ini kebutuhan? Ekonomi nggak akan berkembang kecuali dengan riba. Jangan sampai kita suudzon sama Allah. Beranggapan bahwasanya otak kita, pikiran kita, usaha kita, musyawarah kita itu lebih utama. Maka Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah, nasihat dari Allah, ini enggak boleh. Mungkin engkau sebelumnya enggak tahu. Banyak di antara kita yang Islamnya keturunan yang enggak pernah belajar Islam. Belajar ekonomi pun tidak pernah belajar ekonomi Al-Quranul Karim. Kita belajar ekonomi orang-orang yang tidak beriman. Lalu kita mengaku beriman. Iya, karena memang kita alhamdulillah lahir dalam kondisi Islam. Tapi hendaklah belajar. Nih sekarang kalau datang kepadamu mau'izatun min rabbi. Yang Anda bacakan bukan hadis jemaah. Anda ingin menekankan bahwa riba diharamkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi SAW. Dan dua-duanya ini sumber hukum Islam. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan, nasihat, mau'izah dari Robnya, dari yang menciptakan kita, dari yang memberikan jari-jari kepada kita, yang membuat kita bisa memandang, yang membuat anak bisa berbicara. Fantaha, lalu dia tobat, udah selesai kalau gitu, anak salah ya, anak mau berhenti. Falahu masalah, maka bagi dia yang sudah dia milikin selama ini udah. Wa amruhu ilallah, urusan dia kepada Allah SWT. Hendaklah dia bertobat, mohon ampun sama Allah SWT. Wa man ad, barang siapa yang kembali tetap melakukan riba, tetap kerja di tempat riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau engkau tetap kembali diancam sama Allah, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagian orang memang gak takut sama neraka. Rasulullah SAW itu pernah berceramah di Masjid Nabawi. Di atas mimbarnya beliau teriak yang kalau orang-orang di pasar itu akan dengar suaranya. Beliau mengatakan, Anzartukumun nar, Anzartukumun nar. Aku memperingatkan kalian dengan adanya api neraka, hati-hati masuk neraka. Ini kita tidak bicara tentang takut lapar, gimana Ustaz, nggak bisa usaha, nggak bisa kerja, gimana makan, gimana. Ada api neraka nanti jamaah. Rizki kita sudah ditanggung sama Allah. Dan Allah halalkan banyak pekerjaan. Kenapa kita kok tetap berada di tempat itu? Kenapa kita bergantung dengan riba? Lalu mengatakan kalau nggak riba, nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa berkembang. Jangan sampai seperti orang-orang musyrikin. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi.
engkau orang yang beriman. Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Engkau beriman bahwa Allah tidaklah menghalalkan kecuali yang baik buat kita dan tidak mengharamkan kecuali yang berbahaya buat kita. Allah nggak perlu sama ibadah kita. Allah nggak perlu dengan sujud dan rukuk kita. Antum mau taat nggak ada keuntungan buat Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Nah, silahkan dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Barakallahu fiik. Di sini Allah berbincang tentang sedekah dan tentang riba. Ada persamaan sedekah sama riba. Kalau antum lihat, orang yang sedekah itu memberi uang. Dan orang yang melakukan riba sama-sama memberi uang. Sedekah keluar duit, riba keluar duit. Bedanya apa? Orang yang sedekah mengeluarkan duit dan dia tidak berharap kembali. Dia mengeluarkan duit dan tidak berharap kembali. Dalam pandangan orang yang sedekah ini berkurang duitnya. Orang yang melakukan riba mengeluarkan duit dan akan kembali plus ada tambahan. Seakan-akan duitnya tidak berkurang orang yang melakukan riba. Padahal sebaliknya. Yang sedekah ini yang bertambah. Yang riba ini yang berkurang. Bahkan Allah menghancurkan. Maka ahibati fillah. Kalau benar niatmu untuk membantu ekonomi rakyat. Kalau benar niatmu untuk membantu ekonomi orang-orang yang lemah. Pinjemin mereka duit. Tanpa riba, engkau dapat pahala sedekah. Mau lebih bagus lagi, kasih mereka duit. Engkau kan banyak duitnya. Bingung mau diapain duitnya. Bagikan buat mereka. Akan berkurang. Allah katakan di sini. Wa yurbis shadaqat. Uangmu akan berkembang. Bertambah. Walaupun kalau dihitung mungkin berkurang buat engkau. Berapa banyak orang yang kaya raya. Karena hasil dari riba. Dia sakit. Dia berobat ke Australia. Dia berobat ke Singapura. Satu persatu hartanya habis. Dia kumpulkan bertahun-tahun. Itu salah satu kehancuran riba. Dan Allah gak suka dengan orang yang kafir, yang menentang dan pelaku dosa. Sebagian kita melakukan riba tahu itu dosa dan dia berusaha meninggalkannya. Sebagian ada yang menentang. Allahumma arhamna ya Rabb. Nah, dilanjutkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Allah Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Barakallahu fiik. Mereka nggak takut. Mereka tidak cemas. Mereka tidak takut dengan masa lalu. Atau mereka tidak bersedih dengan masa lalu. Dan mereka tidak cemas, tidak takut dengan masa yang akan datang. Ini orang yang melakukan riba. Selalu dalam benak dia, nanti gimana anak-anakku? Nanti gimana keluargaku? Nanti gimana sekolahnya? Kalau engkau beriman kepada Allah. Wa amilus sholihat dan beramal soleh. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya.
engkau dirikan sholat, engkau bayar zakat, Allah akan kasih balasan buat engkau plus jaminan keamanan untuk masa depan. Masa lalu gak akan diungkit-ungkit, udah diampunin. Masa akan datang aman. Apalagi engkau cari sekarang? Kita ini cari apa sih? Kita cari jaminan masa depan, masa tua kita. Bagaimana tatkala kita tua, kita alhamdulillah hidup nyaman, tentram, thayyib. Ada di mana? Dengan melakukan riba? Dengan asuransi yang riba? Tidak. Terus gimana? Allah sebutkan di sini. Laksanakan amal soleh. Sholat, zakat. Sholat hablum minallah. Zakat hablum minannas. Engkau dengan memberi zakat. Subhanallah. Bersodakoh membantu orang-orang miskin. Kita tuh menyucikan diri kita dan menyucikan hati orang-orang miskin. Yang awalnya mereka hasad, ingin mencuri, ingin ngerampok, ingin bersih hati mereka. Karena yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Tapi kalau engkau melakukan riba, kita lihat tuh. Akan terjadi gaps antara orang kaya yang menjadikan orang miskin tambah miskin. Sehingga dia benci dengan orang-orang yang punya duit, yang punya modal. Yang seakan-akan telah mengeksploitasi dia, menjajah dia, memperbudak dia. Karena seperti itu jemaah. Sedangkan zakat ini memperbaiki hubungan antara yang di atas dengan yang di bawah. Mereka akan saling mencintai. Negeri akan menjadi damai, aman, tentram. Subhanallah. Baik. Lanjutkan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم orang yang beriman. Nah, udah nyambung belum? Iya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Kita ini milik Allah. Kita tuh hamba Allah. Semua fasilitas yang ada di diri kita itu dari Allah. Kalau engkau kerja di sebuah negara sebagai abdi negara. Abdi negara tuh gak boleh berkhianat. Harus nurut dengan aturan. Ketika dia malas bekerja, datang tidak tepat waktu, bahkan korupsi. Apa pandangan negara kepada orang kayak gini? Sudah tangkap sana. Masukin ke penjara. Bagaimana engkau yang menjadi hamba Allah, lalu tidak taat dengan aturan Allah? Engkau makhluk bukan pencipta. Engkau hamba dan engkau bukan Tuhan. Kita lemah. Maka Allah katakan bertakwalah kepada Allah wadharu. Dan tinggalkan sisa-sisa riba. Udah tutup bab riba itu. Jamaah,
ekonomi orang-orang Mekah berdiri di atas riba sebelum datangnya Islam di masa jahiliyah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada, beliau mengatakan kullu ribal jahiliyah maudhu. Semua riba jahiliyah udah selesai. Nggak ada lagi. Yang pertama riba pamanku Abbas. Pamannya Nabi Abbas itu pelaku riba dulu. Ketika datang teguran dari Allah, berhenti. Maka Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan, tinggalkan sisa-sisa riba. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Kalau beriman. Kalau enggak beriman, ya silahkan. Allah tuh sayang sama yang beriman. Sebagian orang bingung kalau meninggalkan riba. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Ya Allah, kalau engkau beriman, apanya yang bagaimana? Kita itu dapat rezeki bukan dari bos kita. Kita dapat rezeki bukan dari tempat kerja kita. Oke, kita dapat gaji dari mereka. Tapi rezeki bukan hanya gaji. Maka Allah katakan in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Nah, lanjutkan. فإن لم تفعلوا فأذن من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan, kalau kalian tidak meninggalkan riba, kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan. Yusuf ijlis. Nah. Kalau kalian tidak meninggalkan riba. Ijlis. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan kepada mereka yang pelaku riba. Pengumuman apa? Pengumuman perang. Dengan siapa kita perang, jemaah? Umumkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini pengumuman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau kalian bertobat, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian tobat sudah bagi kalian modal kalian. Ambil itu. La tadzlimun wa la tudzlamun. Nih, Allah katakan kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Seperti yang awal kita bicarakan bahwa riba adalah kezaliman. Kenapa kezaliman? Ini orang yang sudah punya uang, ini orang kaya ingin ini orang yang udah kaya, dia ingin memperkaya dirinya dengan menjajah nih orang miskin. Mungkin kita berpikir, enggak, dia membantu, Ustaz, dia kasih modal. Dia ingin membantu saudaranya. Tidak, jamaah. Dia ingin mencari keuntungan. Dia ingin hidup dengan menyerap, menyedot kerjaan orang lain. Itu yang sebenarnya terjadi. Maka Allah katakan, la tadzlimu. Udah berhentilah riba kalian. Kalian tidak menzalimin orang lain dan kalian tidak dizalimin. Apa? Kalau umpamanya pelaku riba itu, dia umpamanya minjamkan uang 1 juta. Kemudian udah dibalikin 1 juta. Lalu tuh orang yang minjam gak mau nambah. Apakah dia dizalimin? Enggak. Engkau gak dizalimin. Uangmu balik.
Loh iya Ustaz, tapi kan dipinjam dia. Engkau dapat pahala pinjam. Kalau beriman. Baik, lanjutkan. وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, syukran ya. Nah, kata Allah Azza wa Jal, kalau orang yang pinjam duit itu susah, udahlah ditunda pembayarannya. Kurang baik apa Islam ini jemaah? Benar-benar agama yang berpikir tentang masyarakat. Nah, Yusuf Ijil sila. Nah. Ayo, tebuk tamshi. Baik. Agama yang berpikir bagaimana membangun bangsa dan tataran masyarakat yang saling mencintai, yang saling menghargai, yang saling membantu, yang saling tolong menolong. Dengan cara apa? Tadi yang kaya bantuin yang miskin. Enggak, kita enggak minta mau nguasain ngambil hartamu, enggak, kau pinjemin. Dia putar, dia usaha, dapat keuntungan, engkau bahagia, senang, alhamdulillah, fulan sekarang sukses. Bukan engkau memanfaatkan dia, menzalimin dia, enggak. Maka kalau ada saudaramu yang tadi, yang dia udah pinjam riba dengan engkau yang maksa dia, sistem yang engkau berikan, dia udah pinjam riba, kemudian engkau sadar, ya udah, engkau ambil modalmu aja. Kemudian bagaimana kalau dia belum bisa bayar? Tunda pembayaran dia. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekah itu lebih baik. Gak mampu bayar. Gak mampu bayar, sita rumahnya. Keluarkan keluarganya dari rumahnya. Itu yang terjadi. Islam gak kayak gitu jemaah. Baik, memang tadi kalau dia utang 30 juta. Ana melihat ada orang utang 35 juta. Itu seorang polisi cerita, ya Allah Ustaz, kesian Ustaz. Kita harus ambil rumahnya Ustaz. Karena dari 35 juta itu jadi 100 berapa juta. Dia miskin gak bisa bayar. Kenapa kezaliman ini dibiarkan? Bahkan seorang polisi mau tidak mau dia harus melakukan itu karena aturannya kayak gini. Ya aturannya yang dirubah. Kita negara merdeka. Kita berhak menentukan sikap kita. Maka seorang muslim hendaklah sadar. Allah sudah katakan, engkau ambil modalmu aja. Engkau pinjemin dia 35 juta, ambil 35 juta. Engkau tidak dizalimin dan engkau tidak menzalimin itu orang. Kita ingin keadilan. Dan kita tahu salah satu sila di Pancasila itu keadilan. Yang harus ditegakkan. Sedangkan kezaliman ini jemaah, kita yang membuat itu kezaliman. Nah, yang terakhir dibaca. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Barakallahu fiik. Nah, kita lihat di ayat ini. Allah mengatakan wattaqu yauman. Bertakwalah, takutlah kalian kepada hari kalian yang akan dikembalikan kepada Allah. Jamaah, kita semua bakal mati. Kita semua bakal mati. Setinggi apapun jabatanmu. Sebanyak apapun hartamu.
sebesar apa rumahmu, sebanyak apa pasukanmu, kau bakal mati. Dan kita udah ngeliat tuh orang-orang kaya di negeri kita satu persatu mati. Penguasa itu bakal mati. Rakyat bakal mati, pejabat bakal mati, semua pada mati. Kita mau mati. Maka takutlah kepada Allah. Di mana kita akan kembali kepada Allah. Gak bawa apa-apa. Jabatanmu gak engkau bawa. Engkau dibungkus kain. Ditanam situ. Mungkin yang di luar ada karangan bunga. Ada 100 karangan bunga di depan rumahmu. Masya Allah. Mungkin ketika dia seorang tentara, prajurit, akan ada tembak-tembak. Engkau di kuburan sana. Sendirian. Harta gak dibawa. Keluarga gak mau. Hanya amalan yang kau bawa. Maka Allah suruh kita takut. Pada hari itu orang akan mendapatkan balasan apa yang diamalkan. Gak ada zaliman buat Allah Subhanahu wa taala. Allah gak akan menzalimi satupun manusia. Ahibati fillah. Itu firman Allah Jalla Jalaluh. Tapi itu yang makan riba, Ustaz. Bagaimana dengan kita yang pinjam riba? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang beliau melaknat yang makan riba, yang ngasih makan riba. Peminjam itu ngasih makan riba. Makanya nanti, bukan nanti, di alam barzakh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi yang kalau beliau ceritakan kepada para sahabatnya, ada sebuah sungai yang warnanya merah seperti darah. Kemudian ada orang yang berenang. Ketika orang ini berenang menuju ke tepian, di tepian situ ada orang yang sudah mengumpulkan batu. Ketika orang yang mendekat ke tepian dilemparin dengan batu, mulutnya dimakanin batu itu. Mulut. Kemudian dia menjauh berenang lagi seperti itu. Itulah orang yang memberi makan riba. Bukan memberikan riba. Tadi yang berenang itu adalah yang makan riba. Dan seorang yang memberi batu itu adalah dia yang memberi makan riba. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum sawa. Mereka sama. Yang memberi riba, yang memberi pinjaman ngambil riba, dia makan riba, dan yang meminjam uang itu pemberi riba, yang ngasih makan riba, wa katibahu wa syahidai, dan yang menulis dan dua saksinya, yang kerjanya nulis akad riba, yang menjadi saksi riba. Kata Nabi SAW, hum sawa, mereka itu sama. Barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan hadis yang tadi, yang berenang di sungai berwarna darah. Orang yang melakukan riba, yang makan riba. Dan di pinggir ada orang yang melemparin batu, memberikan batu kepada dia. Karena selama hidupnya dia makan riba. Dan ketika di padang, di alam barzakh itu pun dia terus disiksa. Ada beberapa hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ar-riba 73 baban. Riba itu 73 pintu. Pintu dosanya nih jamaah. Aisaruha mithlu an yankihar rajul ummah. Yang paling ringan seperti seseorang menzinai, menikahi ibunya sendiri. Itu yang paling ringan. Di hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Hanzalah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang tahu itu hasil riba, itu asyaddu min 36 zanyah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina.
Jamaah, mungkin seorang berpikir, kok bisa Ustaz? Kok bisa? Lebih parah dari zina. Zina yang diharamkan oleh Allah jelas-jelas. Zina yang pelakunya dirajam. Zina yang kerusakannya jelas. Nah, riba ini merusak masyarakat. Kalau zina, itu hanya antara pelaku zina dengan pezinanya. Tapi riba ini sebuah sistem yang akan merusak masyarakat. Yang nantinya orang gara-gara terlilit hutang riba, dia bisa berzina. Dia bisa menjual dirinya. Gara-gara dia terlilit utang yang riba ini. Yang sejatinya kalau uang itu tanpa riba selesai urusannya. Tapi gara-gara riba, sebagian perempuan mungkin melacurkan dirinya untuk bayar riba. Mungkin membayar dengan kehormatannya, na'udzubillah min dzalik. Dan bagaimana itu rumah yang hilang gara-gara riba. Keluarga yang awalnya tinggal di rumah itu gara-gara bapaknya yang punya utang riba, satu rumah diusir dari rumah tersebut. Yang sengsara bukan satu orang. Yang sengsara itu masyarakat banyak. Maka di sini dosa pelaku riba itu dahsyat sekali. Dan ingat, yang pinjam duit jangan meremehkan. Karena akad riba itu terjadi gara-gara ada engkau di sana. Padahal engkau termasuk yang dilaknat. Termasuk mendapatkan dosa riba tersebut. Ahibati fillah, yang terakhir. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Terus apa solusi Ustaz? Alhamdulillah. Kita melihat di negeri kita ada banyak perubahan. Yang dulu jarang pondok pesantren yang bagus. Pondok pesantren dulu identik dengan kumuh. Sekarang kita lihat alhamdulillah. Dulu sulit kita melihat wanita yang berjilbab. Sekarang kita berbahagia melihat banyak wanita yang berjilbab. Bahkan seorang polisi pun berjilbab. Masya Allah. Dulu kita melihat masjid-masjid itu sepi. Sekarang kita melihat Masya Allah. Dulu sekolah Islam bukan pondok. Ada sekolah sekarang ada SDIT, ada SMP IT, ada SMA Masya Allah. Solusinya adalah iman. Solusinya adalah iman. Dulu nggak ada bank syariah. Sekarang semua berusaha untuk menjadi syariat. BNI syariat, Mandiri syariat, muamalat, ya alhamdulillah. Walaupun mungkin mereka masih dalam proses untuk menjadi syariat. Tapi proses ini harus dibantu dengan iman. Karena iman ini yang akan menyelesaikan proses. Yang akan bisa mencapai tingkat yang sesuai dengan syariat. Supaya kita nggak dilaknat oleh Allah. Kita nggak mau ada kezaliman di negeri ini. Kita tidak ingin menzalimin orang lain. Enggak. Solusinya apa? Iman. Ketika semua memiliki keimanan, mereka akan meninggalkan riba. Mereka akan kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena sejatinya iman itu yang membuat kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. Maka tugas kita solusinya bagaimana menanamkan keimanan. Di mana? Ya di diri kita. Keluarga kita, masyarakat kita. Karena kita masih melihat ada seorang yang mungkin dia resign dari tempat riba. Keluarganya bingung. Subhanallah. Ketika ada iman, apa yang akan mereka katakan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Engkau keluar dari laknat. Engkau keluar dari peperangan bersama Allah. Engkau keluar dari kezaliman. Engkau sekarang hidup bebas. Menjadi orang yang sama-sama ingin melestarikan keadilan, kedamaian, dan keindahan di negeri kita
Karena kita tahu negeri ini milik Allah Azza wa Jal. Allah fa'alun lima yurid. Allah bertindak semau Allah. Kita lihat kejadian-kejadian. Sekarang kebakaran hutan di beberapa tempat ya, yang kita sendiri nggak bisa memadamkannya. Kita lihat kekeringan yang kita sendiri nggak bisa menurunkan hujan. Karena itu adalah hak Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Adelaide Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah terlanjur seperti mengambil rumah lewat bank konvensional? Iya. Udah terlanjur. Dan dengan suami istri, antara suami dan istri untuk bagaimana jalan keluarnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir tadi kita bicarakan jalan keluarnya adalah iman. Memupuk iman kita. Iman ini sebuah pohon yang akarnya menghujam di dalam hati kita. Kalau akar itu sehat, pohon itu akan sehat, rindang, dan buah-buahnya akan bergelantungan, bisa dinikmati. Caranya adalah memperbaiki keimanan kita dengan cara bertobat kepada Allah SWT. Mengakui kalau yang kita lakukan adalah salah. Berazam untuk tidak mengulangi. Terus sekarang gimana caranya? Ya, kalau bisa kita berlepas diri dari akad yang ada. Dengan cara apa? Kalau kita punya harta ya kita tutup riba tersebut. Kalau bisa bagaimana kita nego dengan mereka nggak ada bunganya. Karena Anda mendengar ada usaha untuk itu. Karena jelas-jelas ini ada unsur kezaliman di sini jamaah. Dan kalau tidak mampu, ya Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Sebagian ustadz mengatakan kalau mampu engkau ya dioper. Apa istilahnya dioper itu? Dipindahkan ke orang lain, tapi orang yang non muslim. Sudah berikan kepada mereka. Tapi kalau engkau oper kepada orang Islam juga, ya sama aja. Kita menjerumuskan saudara kita dalam riba. Maka berusaha untuk berlepas diri semampu kita. Dan Allah tahu dengan kemampuan kita. Ada orang yang kadangkala dia mampu, dia punya lahan ya. Tapi dia nunggu mahal nih lahannya. Padahal dia mampu, dia jual sekarang, dia tutupin, dia mampu. Maka lakukan itu. Jangan ditunda-tunda jamaah. Yang penting tadi bagaimana kita memperkuat keimanan kita dan bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Perbanyak sholat malamnya, perbanyak baca Qur'annya, perbanyak zikirnya, perbanyak doanya, insya Allah engkau akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke. Kami dari Brisbane, Ustadz Barakallahu Fik, ada 2 pertanyaan. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya tentang apakah bunga bank itu termasuk dalam riba juga? Kalau misalnya sudah terlanjur punya rekening yang ada bunga banknya, apakah boleh disedekahkan itu untuk membersihkan? Yang kedua, Ustadz, ini lain materinya. Jika di sekolah Islam itu kita kan kebanyakan beraliran Sunni. Lalu kami tuh punya kayak hall, kayak aula. Nah, itu siapa saja boleh menyewa aula tersebut. Nah, sekarang itu bagaimana hukumnya menyewakan kepada kelompok Syiah umpamanya misalnya. Karena kemarin tuh ada yang bilang itu termasuk tolong-menolong dalam maksiat karena kemarin haram gitu kan. Tapi bagaimana kalau di sini ini kita bisa terjebak pada isu diskriminasi? Mohon solusinya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Nah, berkaitan dengan yang pertama, masalah bunga bank. Ya bunga bank itu riba.
memang jamaah, orang itu kalau dengar riba itu takut. Sehingga mereka berusaha untuk merubah nama itu. Dirubahlah dengan kata-kata bunga. Kalau dikatakan ini ibu nabung di sini ribanya sekian. Kita tahu kita terlaknat kalau kita melakukan akad riba. Dan kita makan itu riba. Di Arab namanya bukan bunga tapi faedah. Faedah itu ya faedah, manfaat. Ini faedah sudah terkenal kalau namanya faedah itu riba. Akhirnya sekarang mau dirubah. Bukan fawaid, dulu namanya fawaid sekarang mau dirubah jadi awaid. Sesuatu hasil lah buat engkau seperti itu. Entah kalau di Australia namanya apa? Nah. Interest. Apa? Interest. Interest. Interest itu apa bahasa Indonesianya? Bunga. Bunga itu bunga. Bunga atau bunga? Flower bahasa Inggrisnya. Iya, kalau di sini interest atau hasil atau ketertarikan sebenarnya. Interest itu sesuatu yang menarik. Iya. Interest itu sesuatu yang menarik. Iya. Iya, menarik kan? Makanya mereka kalau mengatakan riba nggak mau. Semua dirubah nama-nama itu. Tapi itulah riba sebenarnya. Tambahan yang tidak sesuai dengan pandangan syariat. Tambahan itu. Kalau bagi hasil tambahan sesuai dengan syariat gitu. Ada untung, ada rugi. Tapi bagaimana kita yang punya rekening riba? Usahakan kita tidak punya rekening riba. Usahakan tidak punya rekening riba. Akadnya apa? Akad kita nggak mau riba. Kita nggak mau bunga. Akadnya, makanya kalau nggak ada pindah bank. Cari yang memang bisa kita naruh uang tanpa ada akad ribanya. Karena ketika kita akad sama mereka, itu kita kontrak gitu. Kita tulis kontrak, kita menyetujui. Kecuali terpaksa. Nggak ada Ustaz, cuma ada satu bank Ustaz. Terpaksa, ini kalau namanya terpaksa, ya mau gimana lagi. Disinilah ketika terpaksa, bunganya itu harus kita keluarkan. Ketika kita bicara terpaksa. Bunga itu harus dikeluarkan. Kemana bunga itu diberikan? Ya bunga itu bukan kita sedekahkan, kita berlepas diri dari bunga itu. Berikan kepada manfaat umum silahkan. Tapi bukan niat sedekah. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak terima kecuali yang baik. Sedangkan riba ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Makanya kayak kita di kampus kita punya namanya rekening riba. Artinya buat orang-orang yang mau buang tuh duit ke sana. Kita akan salurkan ke tempat-tempat yang sesuai di sana. Tapi bukan berarti kita membolehkan riba. Enggak. Jadi orang-orang yang terpaksa punya rekening riba. Terpaksa saya katakan. Kalau nggak terpaksa nggak boleh dia akad riba. Cuma dia harus tinggalkan. Dan alhamdulillah di Indonesia banyak pilihannya. Akad atau rekening yang tidak ada riba di situ. Mungkin seperti itu. Adapun pertanyaan kedua yang berkaitan dengan menyewakan haul itu untuk orang-orang Syiah umpamanya. Boleh atau tidak? Sejatinya nggak boleh. Masuk dalam bab ta'awun. Saling tolong menolong dalam keburukan. Karena mereka akan membuat acara mereka yang kita tahu acara itu adalah acara yang bertentangan dengan agama kita sebenarnya. Terus gimana Ustaz solusinya? Kalau kita tidak menyewakan, maka nanti kita akan masuk dalam apa istilahnya? Diskriminasi. Baik, acaranya macam-macam. Bisa jadi hall itu dipakai, pakai aja. Siapa yang punya duit sewa, udah disewa orang. Jadi bukan nggak boleh nyewa, tapi sudah disewa. Silahkan disewa, bikin acara. Yang penting bagaimana bukan ditolak merekanya, tapi gedungnya ini sudah ada yang menyewa. Itu mungkin bisa jadi solusi. Tapi kalau nggak ada solusi lain ya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Artinya menimbang-nimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau kita menyewakan ya kita akan ta'awun alal ismi wal udwan. Tapi kalau kita tidak menyewakan akan berdampak kepada kemungkaran yang lebih besar
Maka kalau memang akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, berarti kita sewakan. Kalau memang nggak ada solusi seperti yang awal tadi Anda sampaikan, dengan cara disewa pada hari yang biasanya mereka mau pakai, kita sewa. Sehingga sampaikan kepada mereka bukan menolak, tapi sudah ada yang menyewa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Tafadhali. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana nih? Kami dari Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, siap. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum bagaimana hukumnya kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank syariah? Terkadang ada transaksi yang tidak bisa dilakukan kalau tidak dengan kartu kredit. Ya. Pertanyaan kedua, saya sudah bekerja di bank sudah lebih dari 10 tahun dan selama bekerja saya juga mendapatkan fasilitas kredit untuk fasilitas dan kebutuhan hidup. Di kondisi ini apa yang harus saya lakukan karena saya juga punya tanggung jawab hutang yang masih harus saya selesaikan karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Barakallah. Nah, Ustaz. Jamaah. Yang pertama bicara kartu kredit. Anda nggak tahu kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank syariat. Kalau memang sesuai dengan syariat, akadnya nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, karena kebanyakan kartu kredit itu kan modelnya kalau bayar tepat waktu, maka nggak kena riba. Tapi kalau dia lewat waktu pembayaran, maka dia baru kena riba. Dan itu riba. Dan itu riba jahiliyah seperti itu. Riba zaman jahiliyah itu ketika tepat waktu pembayaran maka nggak kena riba. Setelah lewat baru dikenakan riba. Itu riba jahiliyah. Jadi bukan akad awalnya riba. Akad awalnya itu pinjam 1 juta udah 1 juta. Balikin kapan? Bulan depan. Bulan depan ketika nggak bayar baru akadnya berubah jadi riba. Jadi riba di masa jahiliyah itu model kartu kredit sekarang ini. Tapi kalau tadi dikatakan kartu kredit yang dikeluarkan bank syariah, Allahu a'lam, ana nggak tahu. Tapi kembali tadi jamaah, ada hal-hal yang darurat yang dikatakan nggak bisa kecuali dengan itu. Dan kita perlu, maka pada saat itu terpaksa. Dan ad-daruratu tubihul mahdhurat, dan darurat itu menjadikan yang terlarang jadi boleh, tapi sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Adapun yang bekerja di bank riba, kita lihat tadi kita katakan bahwasanya ada tempat-tempat orang-orang zalim. Pemilik uang, dia ingin memperbudak orang-orang, bekerja untuk diri dia dan dia tidak mau resiko. Penting kau kerja, kau mati, kau apa, nggak ada urusan sama mana, bayar utangnya. Yang bekerja pun diikat, dikasih fasilitas ini, itu. Semua fasilitas itu adalah untuk mengikat dia supaya dia loyal. Supaya dia tetap bekerja di tempat itu. Supaya dia terikat dan tidak bisa lepas. Makanya kalau bicara apa solusinya, iman tadi jamaah. Kita bicara iman. Kita telah mengumumkan perang sama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membantu kezaliman itu terjadi. Kezaliman. Orang suruh kerja, kita yang menulis atau kita yang apa yang kita lakukan, atau kita membantu proses kezaliman itu terjadi. Dan orang-orang itu zalim. Oh ya, ada yang sukses. Walaupun dia sukses, tetap dia itu sejatinya harus setoran kepada bosnya ini, dan dia baru bisa makan kalau ada lebihnya. Kalau ada lebihnya. Maka tugas anti sekarang berlepas diri dari semua itu. Dengan cara apa? Ya, pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakuin kalau yang dilakukan adalah dosa. Dan sekarang apa yang bisa dilepas, dilepas. Kalau bisa keluar langsung keluar dari sana, tanggungan, ya tanggungan, tetap jadi utang yang kita akan bayar kepada mereka. Karena ya tadi, utang tetap utang. Tapi kalau bisa utang itu tanpa bunga. Mau sekecil apapun tetap itu riba. Maka usahakan kalau anti pernah di sana mungkin adalah usaha yang bisa dilakukan ya.
Alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekarang komunitas anti riba, komunitas bebas riba, komunitas orang-orang yang ingin jadi lebih baik. Dan buat teman-teman yang hijrah, hendaklah memperkuat keimanannya. Karena sejatinya ketika engkau hijrah, engkau akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menguji kebenaran iman dan hijrahmu kepada dirinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Bagi orang yang udah terlanjur riba dari KPR Bank, terus mau tobat dengan jual rumahnya Ustadz. Pertanyaannya gimana dengan uang hasil kenaikan atau kekurangan dari rumah yang udah dijual itu? Misalkan dari harga kenaikan harga kita beli 1M, terus jualnya kan 2M, itu ada kenaikan dari penjualan tersebut. Dan kalau dari kekurangannya kita beli 1M terus jual misalkan 700. Itu gimana Ustadz dari uang hasil tersebut? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, yang bermasalah adalah akad ribanya. Dia beli rumah dengan akad yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jual, rumah itu kan ketika dia beli jadi milik dia. Ketika dia jual rumah itu, kemudian harganya naik, maka dia bisa tutupin ribanya, selesai. Dia tidak melakukan riba lagi sudah. Kelebihan uangnya itu bukan riba. Kelebihan itu kelebihan dari menjual. Walaupun tadi akad kepemilikan rumah itu dengan sistem riba, maka di sini bertobat. Allah katakan, Astaghfirullah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, tinggalkan sisa-sisa riba. Sisa-sisa ribanya yang ditinggalkan. Udah selesai, tidak melakukan riba lagi. Keuntungan dari penjualan rumah itu nggak ada hubungan sama riba sebenarnya. Karena itu dia jual, memang harganya lagi naik. Tapi bukan dengan sistem riba. Seperti orang minjamkan uang 1 juta, uangnya jadi 1,5 juta. Enggak, ini barang memang harganya sudah naik. Maka dia lunasin. Yang penting tadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat untuk tidak melakukannya kembali. Adapun yang tadi yang dia beli 1M jadi 700, ya sudah. Dia jual 700, tinggal bagaimana dia menutupin kekurangannya. Intinya kita berlepas diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada teman di luar kota minta modal untuk 100 loyang kue yang dia bilang akan dikembalikan dalam 2 tahun. Dan saya kasih uang dengan tidak membelanjakan bahan-bahan kuenya, cuma modal aja. Terus dia berjanji untung dari maksimal 100 loyang dibagi 2 setiap bulannya. Pertanyaannya, boleh nggak kita terima untung dari penjualannya itu selama 2 tahun? Yang satu lagi, tentang perumahan syar'i yang ada di Indonesia mengadakan door prize dengan hadiah dapat umroh atau dapat motor atau hadiah-hadiah lain. Bagaimana itu hukumnya kalau kita mendapatkan salah satunya, Ustadz? Apakah termasuk riba di dalamnya? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, iya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Kalau akad dari awal itu memang bagi hasil. Artinya bagi hasil, kalau bagi hasil ini maka pakai prosentase. Tadi dikatakan 50-50. Mamanya 50-50. Ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting akadnya jelas, ini bagi hasil. Ketika ada keuntungan dibagi. Karena sebagian orang yang pinjam uang sama kita itu jamaah, mereka itu nggak enak sama kita. Artinya walaupun nggak untung, dia tetap kasih keuntungan. Karena takut nanti duitnya diambil. Kalau dia nggak ngasih keuntungan, kan udah janji nih, keuntungan 50-50. Dari awal kan biasanya orang yang mau bekerja itu selalu manis omongannya. Insya Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di tengah jalan, yang namanya orang dagang naik turun. Kalau memang akadnya tadi bagi hasil, maka tolong jelaskan sama dia. Minta hitung-hitungannya. Engkau benar untung atau rugi? Kalau memang benar-benar untung, kita bagi keuntungan. Kalau engkau rugi, ana juga menanggung kerugian. Anti harus siap dengan itu. Jangan anti mau untung tapi nggak mau rugi. Ini yang riba. Maka jangan sampai nanti di akhir tahun anti dapat modal anti full.
tapi anti tidak tahu dengan perincian apakah dia untung atau rugi. Maka hendaklah kita memperjelas akadnya agar kita tidak sampai makan riba. Baik. Adapun yang kedua berkaitan dengan door prize yang diberikan oleh perumahan syariat. Ya kalau perumahan itu syariat dan memang kita beli rumah di sana, hanya saja mereka mengadakan ya hadiah buat yang beli rumah di sana tanpa anti membayar sesuatu. Artinya anti nggak akan menanggung kerugian. Kalau orang beli undian, dia kan bisa dapat, bisa nggak dapat. Tapi ini anti nggak ada urusan. Ana beli rumah, dapat nggak dapat itu nggak ada keuntungan buat kita sebenarnya. Bukan nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian buat kita. Karena kita memang beli rumah di sana. Maka insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, kami dari Sydney. Nah, tafadhali. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang hukum hutang Ustaz. Kan pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari yang dihutangi. Nah, bagaimana hukumnya kalau hutang antar kakak adik, teman dekat? Misalnya saya hutang ke kakak saya, terus kakak saya besoknya main ke rumah saya kasih makan gitu, apa itu juga termasuk gak boleh Ustaz? Kemudian yang kedua soal arisan. Nah. Yang arisan Ustaz, di sini diadakan arisan setiap bulan itu bertemu di rumah salah satu orang yang narik ya, yang dapat arisan dengan membayar uang konsumsi. Itu sekedarnya, itu kesepakatan kita semua. Apakah diperbolehkan Ustadz? Karena kalau tidak diadakan pertemuan begitu Ustadz, di sini tidak ada silaturahmi. Karena satu sama lain ya sibuk Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, ketika kita berhutang sama kakak kita ya, kemudian kakak kita datang ke rumah kita kasih makan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua sistem utang piutang yang menarik keuntungan, maka itu riba. Keuntungan itu macam-macam. Bisa keuntungan itu duit, bisa keuntungan itu jasa, bisa keuntungan itu makanan umpamanya. Kalau itu kakak biasa datang ke rumah dan kita memang biasa makan, ngasih makan semua orang yang datang ke rumah kita, bukan karena kita punya utang sama dia kita kasih makan, gak ada masalah. Artinya itu bukan keuntungan karena hutang, tapi ini kebiasaan yang terjadi antara kita sesama keluarga, teman kita. Mamanya Ana punya utang sama Fulan. Fulan datang ke rumah Ana, sebelum Ana punya utang biasa Ana ajak makan bareng. Ya. Kemudian kadang-kadang dia datang ke rumah, kemudian dia mau pulang Ana antar, biasa. Sebelum ada utang itu menjadi sesuatu hal yang biasa, maka ketika ada utang pun gak ada masalah dia lakukan itu. Karena keuntungan itu bukan karena hutang, tapi itu karena pertemanan dan persaudaraan serta silaturahim mungkin kalau sama keluarga. Barakallahu fiik. Jadi modelnya seperti itu. Sesuatu yang dikarenakan utang keuntungan itu yang nggak boleh. Tapi kalau sesuatu yang memang sudah biasa menjadi tradisi dan budaya nggak ada masalah. Dan kita pun mau ngasih kelebihan. Mamanya anak utang 1 juta. Lalu anu mau kasih 1.100.000. Alhamdulillah anak punya rezeki nih. Anak kasih antum 100. Nggak apa-apa. Itu bukan riba. Karena tidak ada akad untuk minta tambahan. Tapi itu kebaikan orang yang meminjam karena dia merasa mendapatkan keuntungan. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan arisan. Kalau tadi arisan disebutkan alhamdulillah ada uang konsumsi. Uang konsumsi berarti kan memang tidak ada keuntungan sebenarnya dari arisan. Arisan ini kan utang piutang sebenarnya. Jadi kalau bicara utang piutang, hukum asalnya boleh kalau ada hajat. Boleh kalau ada hajat. Orang memang perlu ya. Rasul SAW pernah berhutang alaihi salatu wassalam ketika beliau hutang onta ya. Beliau pernah utang tadi gandum dengan menggadaikan, itu boleh. Kalau tadi ada keperluannya. Tapi kalau nggak ada keperluannya jangan. Karena utang ini ya membuat kita jadi susah hidupnya jemaah. Yang ana lihat di kampung nih di Jember ini, kalau ada arisan yang dapat duluan itu biasanya susah mau datang. Kalau lagi acara arisan karena dia udah dapat duluan. Dia merasa utang ini, ya Allah ana nggak punya fulus, akhirnya nggak datang. Nanti dia
2 bulan baru bayar. Itu hutang. Maka usahakan kita nggak berhutang. Tapi kalau memang mau diadakan arisan, ya silahkan diadakan itu arisan. Tapi dengan catatan tadi, usahakan tujuannya memang untuk menjaga kebersamaan atau untuk membantu teman-teman. Kadang-kala orang ini kan arisan memang bukan untuk cari keuntungan. Dia lihat siapa yang perlu fulus ini, siapa yang perlu fulus. Fulan udah antum pakai dulu fulusnya. Jadi memang bukan untuk cari duit, untuk saling membantu. Semoga nggak masalah karena ada manfaatnya juga kalau kita lihat dari arisan itu ada beberapa sisi positif tapi ada negatifnya. Maka hendak kita hati-hati. Kalau kita yang dapat duluan dan kita tahu ana takut nggak bisa bayar nanti, simpen duit itu. Karena jangan sampai engkau dapat duluan beli tas yang mahal, ganti handphone, pas waktu pembayaran maafi fulus. Maka kita tetap berhati-hati karena utang. Nabi SAW berlindung dari hutang. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah, kayaknya udah habis pertanyaan. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Ana mohon maaf. Itu dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.